pemirsa semuanya, kali ini saya datang di kandangnya Pak Muson. Selamat pagi Pak Muson. Selamat pagi Pak. Ini desa apa Pak? Desa Sinarsari, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Pak Muson, ini kandang penggemukan kenapa kosong semuanya? Ya gini Pak, kita mungkin dari modal ya Pak ya. Itu modal, terus kemarin tuh kendalanya untuk pembuangan untuk penjualan. Penjualan? Ya. Bermasalah? Bermasalahnya gini Pak, 2 tahun yang lalu itu uangnya itu nggak bisa cash dari Terus? pembeli itu. Kami tunggu dari 1 bulan, 2 bulan, itu kan jadi bermasalah buat kami. Jadi akhirnya untuk tahun ini kami agak stop nih kayaknya. Stop? Iya. Ini total kandang berapa sih Pak? Sini kapasitas 34 ekor sih. 34 ekor? Iya. Memang fokus penggemukan? Iya. Ini sudah berapa tahun kok langsung berhenti kayak gini? Awal mulanya kami udah mungkin hampir 6 tahun. Cuman tahun ini kami yang tidak isi. Tahun ini? Iya. Selama awal 1 tahun, 2 tahun, sampai 6 tahun itu selalu tidak cash? Iya. Selalu? Iya. Kalau kita beli bibit itu kan cash ya. Anehnya kalau kita jual sama pedagang itu nggak bisa langsung cash. Nggak bisa langsung iya, cash? tempo paling cepat itu 1 bulan. Bahkan sampai 2 bulan. Ada? Bahkan sampai ya kita sampai males lah nagihnya gitu loh. Susah ditagih? Iya, itu. Waduh. Jadi makanya ya kalau kita nggak punya teman yang benar-benar dapat dipercaya, kita nggak berani jual. Nggak berani jual? Iya. Kita punya barang, kita punya kambing, diambil, diminta duitnya susah. Ya itu. Sampai malu. Kita sendiri sampai Pernah malu. itu 1 kali itu seperti itu. Tapi kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan cair lah gitu. Kita kan di sini bukan hanya modal pribadi loh Pak. Artinya kita juga ada pinjaman dari bank, kita putarkan gitu. Kalau kita udah jatuh tempo, terus uang itu nggak ada, kita kan bingung. Kalau misalnya uang masih di tempat pedagang, kita kan bingung gitu. Jadi makanya tahun ini agak stop. Agak stop. Kecewanya di sini Di nih. saat itu ya. Sebenarnya sih dalam setiap pembongkaran itu sebenarnya hasil lah, walaupun tidak banyak. Yang penting tidak ada kematian. Yang penting kalau ada kematian gimana? Itu udah rugi. Rugi? Ya kita rata-rata 1 ekor tuh 1 kali kita bongkar itu paling kita jatuhnya itu kalau bersih itu 80 sampai 100 ribu ya. 1 ekor? 1 ekor. Itu per bulannya dikalikan. Lah kalau ada yang mati 1 sampai 2 itu udah nipis sekali. Bahkan kadang imbang-imbang aja, dipotong pakan. Pakan itu beli semua loh Pak. Kadang-kadang pakan nggak ketemu. Ya itu, kalau kita nggak ada kematian masih ada sisa. Kalau ada kematian ya udah, kita kayak cuman apa ya, kerja bakti aja Pak. Gitu sebenarnya Iya, di penggemukan. gitu. Iya. Ini 36 ekor ya? 34. 34 kalau mati 2 sudah kerja bakti. Iya, itu. kerja bakti. Kenapa orang bilang menggaungkan bahwa penggemukan itu untungnya banyak walaupun ada kematian? Ya mungkin tidak semua dia bahan bakunya atau makanannya tidak beli semua, bisa dibantu dengan ngarit ya, ngarit atau apa ya bisa aja. Dan mereka nggak hitung ya, nggak dihitung. Itulah. Terus kalau bebek harga berapa yang diambil? Kita ada pengalaman Pak ya dulu dari di bawah 1.000, di bawah 1 juta. Itu risikonya besar. Satu itu tadi ada yang mati itu karena gudikan lah, karena masuk angin lah, karena belekan lah. Kita terus ngambil di atas 1.000, 1.200. Alhamdulillah sampai sekarang jarang kematian. Kalau yang 1.200 jarang ya? Jarang, sampai 1.200 sampai 1.500 lah, itu udah jarang kematian. Udah jarang kematian, tapi kalau di bawah 1.000 rawan sekali berarti ya? Karena dari pedagang yang kita ambil itu kadang-kadang belum bisa makan buatan loh. Kita harus belajar dulu. Silase, pokoknya semua bahan-bahan jadi ini nggak ada yang bisa ya? Iya. Berarti prosesnya adaptasi kandang sampai adaptasi makanan berapa hari? Itu kadang-kadang ya 2 minggu lah. 2 minggu? Iya. Ada mencret pasti? Ya itu pasti. Belekan? Iya. Sakit mata itu pasti? Terus mencret itu kita tapi ada obat udah. Tapi yang paling parah itu kalau udah masuk angin, itu susah itu obatnya. Walaupun fermentasi masuk angin? Bisa aja masuk angin, udah kembung itu loh. Itu mau diobat gimana itu kalau itu susah. Itu yang biasanya kan kalau masuk angin, kalau daun singkong baru metik, enggak ya? Enggak juga. Kadang-kadang juga bisa masuk angin. Bisa ya? Iya. Tapi udah seperti ini, udah agak besar gini, udah kebal lah dia mungkin ya. Sebenarnya kalau sekarang itu banyak pedagang cash atau pedagang yang tidak cash sih akhirnya? Pedagang yang tidak cash. Rata-rata? Rata-rata.
pedagang. Iya, kalau yang apalagi kalau jumlah banyak dia ngambil sampai di atas 20 ekor, itu nggak berani dia langsung cash. Nggak berani ya? Nggak berani. Kalau umpamanya jualnya 1, 2 Nah aja. itu enak kita panggil pedagang-pedagang kecil yang ke pasar itu. Itu 2, 3 dia berani cash malahan. Berani cash? Iya. Kenapa nggak diatur seperti itu aja daripada... Ya kalau sampai jumlah banyak gini, kita waktunya tinggal sedikit, nggak bisa lah Pak. Misalnya kita jatuh tempo untuk pembayaran ke bank ya. Kalau kita nyicil satu, itu gimana nanti pengaturannya? Alternatif ada nggak selain uang bank? Ya. Untuk mendapatkan kambing segini banyaknya? Saya sih nggak punya modal seperti itu. Paling ini mungkin kemarin ada 10 ekor tuh punya sendiri ya. Itu karena uang sendiri paling maksimal 10 ekor. Cuman ya karena kita masih butuh buat gitu tadi, buat TPA dan sebagainya. Ini tinggal 2 ekor. Bapak ngurusin TPA? Iya, betul. Ngaji? Iya. Serius, Pak? Serius. Anak-anak? Iya. Kami alhamdulillah ada siswa sampai 100-an sih. Di sini? Syukur. Alhamdulillah. Kami tadinya kan di rumah tuh. Dari jam 1 sampai jam 5 sore. Alhamdulillah ada rezeki kita buat TPA. Oh gitu. Ya. Dibantu masyarakat? Alhamdulillah. Dibantu desa nggak? Ya pokoknya dari jamaah, dari lingkungan, dari tangga itu. Enggak, kalau perhatian pemerintah desa ada nggak? Ya perhatian secara motivasi ada, tapi kalau bantuan dari desa enggak. Cuma dari masing-masing mungkin kepala kampung itu ngasih lah bantuan gitu. Artinya ada perhatian individu dari para kampung ada ya? Alhamdulillah dia mendukung sih dari RT sampai tingkat lurah itu. Pak mendukung. Kalau ini lebar berapa Pak kandang ini? Kami cuma 45 cm ini, satu sekatan ini. 45 cm? Iya. Terus panjangnya 100 cm. 100 cm. Berarti 100 cm. Kapasitas kambing sebenarnya kecil-kecil ya harusnya ya? Ya, ini sebenarnya kalau penggemukan memang nggak boleh terlalu lebar biar dia nggak banyak gerak katanya seperti itu. Alasannya? Kalau banyak gerak tenaga dia berkurang dan makanya nggak fokus gitu loh. Makanya ini disekat kecil-kecil. Kalau yang ini kan tadinya sekarang kita buat untuk apa? Ada perempuannya sekarang karena tidak penggemukan lagi ya. Breeding ya? Iya, belajar. Makanya tak buka agak lebar. Kalau sekarang gini, Bapak sudah berpengalaman di penggemukan 6 tahun. Iya. Berkendala terkait dengan penjualan ya, yang selalu tidak cash ya. Iya, tidak cash. Dan ini bermasalah bagi peternak, apalagi uang itu pinjam ya. Iya, betul. Nah, terus kemudian ketika akan berencana beralih ke breeding apa tujuannya? Tujuannya biar kita enak Pak, nggak begitu terpengaruh dengan itu tadi pedagang yang membelinya tidak cash. Tapi kita nggak bisa banyak Pak, kita modal sendiri paling ya betinanya 3 ekor, yang lakinya 1 gitu aja. Selama 6 tahun nggak terkumpul apa-apa pinjam bank itu? Alhamdulillah sih tidak, artinya kami tidak munafik, itu ada sih hasil. Ada. Kami walaupun begini, alhamdulillah punya anak sekolah kuliah. Ya Pak, betul Pak. Serius? Serius. Anak Bapak sudah ada yang kuliah? Alhamdulillah tahun ini mungkin wisuda. Tahun ini terakhir. Tahun ini? Iya. Fakultas apa? Ekonomi di Mitra Lampung. Ya, ini nanti anaknya mau suruh kerja apa suruh nerusin? Enggak, tak suruh kerja aja lah. Biar bapaknya. Iya. Anak berapa Pak? 2 ya? Yang 1 kuliah, yang 1 kelas 2 SD. Selain tadi kalau di masa penggemukan itu rawan di awal ya. Iya. Awal itu rawan lagi apa? Yang di mana sih sebenarnya? Biar teman-teman pemula atau teman-teman yang pengebokan itu bisa juga belajar tentang antisipasi ini. Antisipasi ya kita itu tadi kita harus tahu ini kualitas kandang itu harus bersih loh. Bersih, setiap 2 bulan sekali kita semprot pakai obat biar tidak ada yang namanya gudikan itu tadi, gatal-gatal itu. Satu kita semprot. Terus kita obat perangsang ke makanya seneng itu, antisipasi supaya tidak banyak yang kematian. Bahkan kambingnya pun kita semprot dengan pasta nggak masalah. Nggak masalah? Biar tidak gudikan. Ya, kalau obat gudik udah ada, obat periang istilahnya ada, itu kan, belekan juga ada. Itu kalau kita rutin, kita rajin, insya Allah sih. Cuman ya itu, kalau pembibitan kalau bisa di atas 1 juta lah. Kalau selama 6 tahun pernah nggak dapat bibit itu jelek banget? Pernah. Karena kami belum pengalamannya, mungkin tahun ketiga atau tahun kedua ya. Ya karena saya belum pengalaman, pengennya yang gede-gede, agak gede tapi gak kurus. Nggak taunya kita di sini malah walaupun agak gede malah mati. Mungkin di sana udah sering disuntik dan sebagainya.
Itu pengalaman. Jadi sekarang saya sudah agak tahu kita ambilnya yang kayak apa, kambing itu untuk bibit yang bagus itu udah ngerti sekarang. Kalau Bapak kemarin saya sempat sekali kali pertama saya ke pasar lah. Iya. Di pasar kenapa cenderung banyak pedagang dan calo bukan malah peternak yang cari di pasar? Justru peternak itu mengandalin pedagang mereka. Jadi saya datangin misalnya kambing 20 atau 30 ekor, dia yang nyari gitu loh. Nah sekarang mungkin udah banyak lah peternak juga yang nyari sendiri, mungkin 1-2 lah. Dulu percaya seperti itu loh, nggak taunya sampai datang ke sini. Ya seperti itu keadaan kambingnya gitu. Banyak yang belum langsung bisa makan makanan buatan, nggak tahu fisiknya dari sini 3 hari terus agak meriang, nggak mau makan gitu kan, banyak itu seperti itu. Kalau beli kambing terus dari pedagang yang sama nggak dengan yang kita jual lagi itu? Biasanya seperti itu. Kalau dia yang ngisi, kita jual lagi kepada dia yang ngisi. Waktu kita ngisi bayar cash? Ya bayar cash lah, kita nggak pernah utang itu. Tapi ketika dibongkar dia? Ya itu tadi alasannya dia jual dulu ke Jakarta kemana, tempo lah mungkin 1 bulan bahkan sampai kapan kamu nutup banknya kan gitu dia katanya. Oh tanggal sekian, sebulan lagi ya, ya. Karena alhamdulillah ada pedagang yang pas, tapi yang meleset itu yang kami mengkhawatirkan. Ada yang kerugian sampai puluhan juta, ratusan juta di sini. Untuk apanya? Untuk peternak atau pedagangnya? Penggemukan. Kurang tahu ya. Peternak. Kalau peternak mungkin nggak sampai ratusan juta lah. Puluhan ada. Mungkin puluhan ada. Banyak yang tutup seperti Bapak kayak gini. Banyak. Dulu di sini dari Sinasari Watagong itu banyak lagi yang punya peternak kayak gini, penggemukan. Sekarang bisa dihitung mungkin ya. Bapak Mas Supri sini, terus Bu Hanifah. Ya itu tadi dari penjualan yang susah itu tadi. Faktor penjualan ya. Sekarang alih sapi. Alih ke sapi. Karena bentuk kekecewaan itu. Iya, betul. Berarti penjualan bermasalah. Terus pakan bermasalah nggak waktu? Sebenarnya di sini enggak sih. Untuk Janja sendiri dekat pabrik jagung. Untuk Onggok sendiri dekat dengan pabrik aci. Terus untuk apa? Daun singkongnya sendiri alhamdulillah kita dari lingkungan sini bisa lah kita pesan 1 plastik sekian datang gitu. Kalau pakan tidak bermasalah, tidak bermasalah ya. Yang kecewa terus terang tentang itu tadi untuk pembayarannya loh. Kalau perbandingan Pak, gimana? Sekarang pilih kalau untuk orang ya, untuk orang yang menyimak nanti dari cerita Bapak, apa sih nasihat ini yang penting mau penggemukan atau breeding sebenarnya? Ya kalau ya kami breeding belum pernah ya, tapi dengar dari teman itu lebih cepat breeding katanya. Kalau 1 betina bisa melahirkan 2 ekor itu udah cepet kan, dia bisa ngaliin seperti itu. Kalau penggemukan kan hanya dari nilai kelebihannya, nggak berkembang dengan jumlah kambingnya kan. Itu katanya sih lebih cepat breeding gitu loh. Lebih cepat breeding? Iya. Dalam sama-sama masa waktunya. Sama-sama waktunya. Dalam 1 tahun misalnya seperti itu. Itu yang saya tanya sama temen yang breeding loh. Kalau masalah pakan di breeding juga ketemu nggak sama-sama 1 tahun umpamanya? Kata mereka ketemu. Ketemu. Karena di breeding itu tidak seperti yang penggemukan kambing laki-laki. Dia cuma daun singkong sama onggok bisa jalan. Kalau penggemukan? Kalau penggemukan campurannya banyak Pak. Ada daun singkong, ada onggok, ada jenjet atau dedak itu silahkan. Ada lagi kalau mau itu bungkil sawit. Terus lagi belum lagi kadang kita colok dengan pur ayam seperti ini. Itu bermacam-macam, udah 5 macam itu. Harus itu. Iya. Kalau dikurangin? Ya tadi perkembangannya kurang. Jadi kalau penggemukan tidak bisa dimainkan masalah pakan ya? Iya. Kalau breeding bisa? Masih breeding bisa. Keuntungan lebih bisa di breeding? Iya. Itu juga teman itu Mas Supri sekarang breedingnya yang banyak. Tadinya penggemukan? Tadinya penggemukan ini kosong semua. Dia kalau misalnya, nah ini mendekati ke lebaran, dia ambil dari mana, berapa ekor nanti jual lagi. Tapi dia breedingnya yang dijadiin betul malah. Yang difokuskan. Karena dia udah tahu antara breeding dengan penggemukan lebih besar untungnya breeding itu. Awal dulu Bapak tergiur penggemukan apa sebenarnya? Ya itu dari teman ya cerita lah. Manis nanti, gitu ya. Nanti dalam 1 bulan 1 ekor sekian. Kali sekian bulan dapat sekian. Apalagi dengan jumlah yang lebih banyak itu kan lebih banyak itu hasilnya. Itu baru saya seneng pengen. Setelah kita coba sampai 5 tahun 6 tahun, oh nipis juga. Ternyata sebenarnya lebih berat. Kalau kita nggak hati-hati.
mengurusnya Pak yang penting itu. Yang makannya ya kesehatannya. Ya itu banyak yang rugi. Artinya penggemukan itu lebih banyak kecewa ketimbang seneng gitu ya? Ya karena tadi itu Pak, satu pembeliannya yang tidak bisa cash. Itu ya? Ya itu yang sebenarnya kecewa di lingkungan sini lah, Singasari Watagung. Kalau sebenarnya kalau lancar pembeliannya, dijual, di cash, dibayar lagi kan kita nggak bingung sebenarnya, itu akan orang bertahan loh, peternak untuk ini. Kalau kandang habis berapa kayak gini? Ini murah Pak, cuman pakai kayu genteng. Ya paling nggak sampai 40 juta ini. Nggak kembali nggak selama 6 tahun modal pembuatan? Ini nggak dipikirin nih modal ininya. Enggak lah Pak. Hah? Nggak kembali. Enggak. Kalau dikalkulasi nggak kembali modal. Buat kandang ya cuman kapasitas 34. 34 ini kandang bikin habis 40 juta. Iya. Selama 6 tahun tidak kembali. Tidak kembali. Ya kan maksudnya bukan hanya untuk mengembalikan modal ini, maksudnya kan uang itu dipakai yang lain gitu. Enggak, artinya kalau untuk mengembalikan modal ini aja selama 6 tahun nggak cukup. Enggak. Kayaknya enggak cukup. Nggak cukup. Ini selama pengalaman Bapak kan saya. 40 juta ini 6 tahun. 6 tahun. Kalau breeding pasti ketemu ini ya? Ya kayaknya ketemu. Iya, karena dari pembelian bibit aja kalau betina itu kan lebih murah. Pejantan? Pejantan mahal. Mahal Betul. Selisihnya jauh sekali. Jauh. Lebih keuntungan peternak ya. Iya. Tapi memang Bapak tahu kalau di kambing itu banyak mafia. Ada? Kurang tahu saya malah. Mafia kambing, broker-broker yang tahu-tahu ngambil kayak Bapak nggak dibayar, dibawa kabur, itu ada juga. Ya cerita temen, kalau saya alhamdulillah walaupun sulit diambilnya uang, saya belum pernah dibohongin. Tapi teman-teman yang lain itu ya saya tanya, oh saya sampai sekarang belum dibayar, itu ada. Udah berapa tahun? Ya itulah, sampai 1 tahun, sampai sekian. Berapa juta? Kurang tahu Pak. Yang intinya ada lah. Ada ya? Seperti itu. Ada perkiraan 100 juta mereka? Kurang tahu, dari beberapa peternak maksudnya. Banyak ya. Ini kok saya datang berarti 2 desa ini yang alami kecewaan besar kayak gini. Sama kan Pak? Sama. Iya, seperti itu. Satu di Sidoarjo. Itu pun ratusan ekor kandangnya kosong. Apa ratusan kandang ekor karena kecewaan berkaitan pembayaran, penipuan. Kan? Iya. Sampai ada yang sampai lebih dari 50 juta itu. Iya. Makanya saya kalau bisa nanti punya modal sendiri, ya coba-coba breeding lah. Breeding ya? Kami punya 1 ekor aja udah 2 kali melahirkan, lupa tuh ada 2, kan lumayan tuh buat 2. Seperti itu aja belajar. Iya. Jadi untuk pemula sebaiknya jangan penggemukan dulu ya. Iya. Mau tidak mau penjualan susah. Ya, kecuali kalau dapat pedagang yang jujur, yang tepat waktu, pembayarannya itu boleh lah. Tapi sekarang kebanyakan seperti itu. Jadi yang saya tahu sih, ya mudah-mudahan ada pedagang yang jujur dan baik. Alhamdulillah. Syukur ini karena kepentingan kita sebagai peternak ya. Padahal kita nggak pernah hutang, kita beli pembibitan. Ngapain waktu jual kok nggak di cash, malah sebulan 2 bulan, sampai kita kadang-kadang pernah tuh sampai malu mau nagihnya, itu kan kita jadi kecewanya di situ gitu. Karena kita punya etika malu ya, malah pedagangnya nggak malu ya. Oknum lah, oknum ya, oknum pedagang yang seperti itu nakal. Yang akhirnya berarti mereka asik-asik aja, kita yang rugi ya. Ya iyalah. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi modal dan sebagainya. Banyak lah Pak. Banyak ya. Terus apa harapannya Bapak kalau breeding ke depan? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nih dengan kalau bisa breeding, bisa ada pendapatan lebih. Ya, mungkin dari betina yang punya 3, punya anak sampai 6 gitu kan, tambah tuh. Kita terusin. Pengen saya seperti itu. Nanti bisa jual, kita nyicil Pak. Nyicil. 1, 2 pedagang kita panggil, cash langsung. Cash langsung ya. Nggak bingung-bingung lagi kita. Ini mau jual, yaudah sini dia datang, ambil 2, 3, sampai 4 pun dia berani cash gitu. Berani cash. 10 berani nggak rata-rata? Saya belum pernah jual sekali 10, maksimal baru 4. Nggak tahu tuh kalau sampai 10 dia kalau punya modal ya mungkin. Mungkin ya. Berarti ya ada oknum yang cari kesempatan ya, tidak punya modal ngambil kambing banyak. Ya bisa juga Pak, dia lempar aja doang kan. Telepon bos besarnya, tak ambilin. Nanti dia
nunggu dari bosnya belum ngasih, dia bingung lagi kan ke tempat saya kan gitu kan, mungkin gitu. Ini persoalan ya, kayak gini. Terima kasih Pak, siapa namanya? Pak Ali Muson. Pak Ali Muson. Iya. Sekali lagi ini mudah-mudahan ini sebagai apa ya, nasihat untuk teman-teman pemula. Iya, ya. Yang cenderung kan kadang ngomong kambing manis, Iya, betul, Pak. hebat, untung banyak, penggemukan cepat dan lain sebagainya, atau ternak kambing itu enak, tidak ada resiko. Ya ini semua kan harus diantisipasi ya, ini sebagai jariah ilmu lah ya, betul. informasi kepada pemirsa semua nyimak. Terima kasih Pak Musan ya. Ya, sama-sama.